Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test dan kali ini kita akan latihan dan tryout untuk teknis P3K dan juga sama ya soal materinya di bidang CPNS. Dan kita fokus kali ini di soal tryout entomolog kesehatan dan soalnya itu berdasarkan permen mengenai materi pokok untuk tes teknis ya atau bidang di CPNS dan P3K. Nah, untuk materinya untuk ini silahkan diunduh ya teman-teman. Ini untuk permennya. Dan nanti saya akan jelaskan juga detailnya terkait dengan kisi-kisi atau materi pokok di entomologi kesehatan. Oke, untuk informasi mengenai seleksi kompetensi P3K, karena untuk teknis ini itu langsung di P3K ya tanpa TKD dulu. Kalau misalkan rekan-rekan yang apply-nya CPNS itu harus mengikuti TKD dulu baru TKB. Dan ini kita fokus ke teknis di P3K jabatan fungsional. Di sini untuk teknis itu jumlahnya 90 soal dan nilai ambang batasnya silahkan unduh di masing-masing BKD di portalnya ya, dan nilai kumulatif maksimalnya itu di 450. Bagaimana cara pembuatannya? Jika teman-teman menjawab satu soal dan jawabannya benar itu diberi poin 5, dan jika teman-teman menjawab kurang tepat itu diberi poin 0. Kemudian manajerial selanjutnya ya. Itu soalnya 25 soal dengan pembobotan jika sesuai itu 4, kalau paling tidak sesuai itu 1, dan jika tidak menjawab itu 0 ya teman-teman. Kemudian sosial kultural soalnya 20 soal dengan poin paling tinggi itu 5, dan jika menjawab tepat atau sesuai dan paling rendah itu 1, dan jika tidak menjawab itu 0. Jadi untuk teknis manajerial sosial kultural itu soalnya satu kesatuan. Dan jika sudah selesai, nanti akan lanjut setelah disubmit, setelah lanjut ke wawancara itu jumlahnya 10 soal dengan waktu 10 menit dengan nilai kumulatifnya maksimal di 40 dan minimalnya itu passing grade di 24. Dan untuk manajerial sosial kultural silahkan cek linknya di deskripsi untuk mengikuti tryoutnya. Dan kita mulai ke kisi-kisi berdasarkan permenpan yang tadi saya sebutkan ya, yakni entomolog kesehatan. Di sini ada entomolog kesehatan ahli pertama. Di sini ada kemampuan umum yang harus teman-teman kuasai, yakni Permenakes nomor 2 tahun 2023 bab 4, kemudian Permenpan nomor 68 tahun 2021, kemudian standar kompetensi entomolog kesehatan, yang keempat metode penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kemampuan khususnya yang pertama rencana kegiatan tahunan di bidang pengendalian vektor dan atau binatang pembawa penyakit. Yang kedua survei vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang ketiga investigasi penyelidikan vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang keempat pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang kelima uji kerentanan dan uji efikasi vektor. Yang keenam pedoman dan petunjuk teknis bidang vektor dan bidang pembawa penyakit. Ini materi yang harus teman-teman kuasai ya, supaya lulus untuk seleksi teknis P3K atau TKB CPNS. Selanjutnya untuk entomolog terampil. Di sini yang pertama yang harus rekan-rekan baca atau teman-teman baca mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya Permen nomor 68 tahun 2021 tentang jabatan fungsional entomolog kesehatan. Yang ketiga Permenakes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggara perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan, kemudian kemampuan khususnya di entomolog kesehatan terampil. Yang pertama Permenpan nomor 68 tahun 2021 tentang jabatan fungsional entomolog kesehatan. Yang kedua Permenakes RI nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan. Yang ketiga buku identifikasi nyamuk Anopheles. Yang keempat buku identifikasi nyamuk Aedes, Sulex, dan Mensonia. Kemudian yang kelima pedoman penggunaan insektisida atau pestisida.
Yang keenam, pedoman pengendalian tikus. Yang ketujuh, pedoman survei entomologi. Dan yang kedelapan, pedoman pengendalian tikus dan lalat. Ini materi-materi yang harus teman-teman kuasai. Nah, dari permen PAN ini saya buatkan soal buat teman-teman, apakah bisa menjawab atau tidak. Jika banyak yang salah dengan tryout yang saya berikan, berarti teman-teman harus lebih giat mempelajari buku ini. Ketika teman-teman istilahnya betulnya lebih dari atau poinnya lebih dari 300, itu berarti teman-teman aman. Oke, kita masuk ke soal kompetensi teknis entomologi kesehatan. Nah, ini soalnya di sini untuk tryoutnya saya berikan batasan waktu sekitar 20 detik. Nanti akan ada pembahasan sekitar 40 detik untuk teman-teman memahami soal dan pembahasannya. Nah, di sini kita baca ya. Nah, di sini untuk soal-soalnya, apa peran utama seorang entomolog kesehatan dalam pengelolaan dan pengendalian vektor? Baik, diulang ya. Apa peran utama seorang entomolog kesehatan dalam pengelolaan dan pengendalian vektor penyakit? Dan jawabannya, A. Melakukan survei epidemiologi secara umum tanpa spesifikasi pada vektor. Yang B. Mengembangkan kebijakan pengendalian penyakit berbasis vektor tanpa melibatkan analisis data entomologi. Yang C. Melaksanakan riset tentang biologi dan ekologi vektor, merancang strategi pengendalian dan memberikan rekomendasi teknis serta pelatihan kepada pihak terkait. Atau D. Fokus pada pengumpulan data statistik penyakit tanpa keterlibatan dan pengendalian atau analisis vektor. Untuk jawabannya yakni yang C. Melaksanakan riset tentang biologi dan ekologi vektor, merancang strategi pengendalian dan memberikan rekomendasi teknis serta pelatihan kepada pihak terkait. Nah, untuk soal jawaban itu mengacu pada Permen nomor 68 tahun 2021. Tugas utama seorang entomolog kesehatan adalah melaksanakan riset mengenai biologi dan ekologi vektor, merancang strategi pengendalian serta memberikan rekomendasi teknis dan pelatihan kepada pihak terkait. Ini mencakup analisis mendalam tentang vektor dan implementasi strategi yang efektif untuk mengendalikan penyebaran penyakit yang ditularkan oleh vektor. Jadi ini ya. Selanjutnya, coba teman-teman kerjakan. Waktu saya berikan 20 detik. Oke, stop. Nah, soal yang kedua, dalam menyusun rencana kegiatan tahunan untuk pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, apa langkah pertama yang harus diambil untuk memastikan bahwa rencana tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal? Yang A. Menentukan anggaran yang tersedia dan menetapkan target pengendalian tanpa analisis lebih lanjut. Yang B. Mengidentifikasi dan menganalisis data epidemiologi terkini mengenai prevalensi vektor dan binatang pembawa penyakit serta kebutuhan spesifik daerah. Yang C. Menyalin rencana dari tahun sebelumnya tanpa memperbaharui data atau mempertimbangkan perubahan kondisi. Yang D. Mengadopsi metode pengendalian yang paling populer di wilayah lain tanpa menyesuaikan untuk kondisi lokal. Untuk jawabannya yang B, yakni mengidentifikasi dan menganalisis data epidemiologi terkini mengenai prevalensi vektor dan binatang pembawa penyakit serta kebutuhan spesifik daerah. Nah, pembahasannya, langkah pertama yang krusial dalam menyusun rencana kegiatan tahunan adalah mengidentifikasi dan menganalisis data epidemiologi terkini mengenai prevalensi vektor dan binatang pembawa penyakit serta kebutuhan spesifik daerah. Ini memastikan bahwa rencana yang disusun berbasis data yang relevan dengan sesuai dengan kondisi lokal sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian. Oke, selanjutnya silahkan dikerjakan. Stop, mari kita bahas. Setelah melaksanakan sebagian dari rencana kegiatan tahunan, Anda menemukan bahwa beberapa strategi pengendalian tidak memberikan hasil yang diharapkan di beberapa wilayah. Apa langkah yang sebaiknya diambil untuk menyesuaikan rencana tersebut? Yang A.
melanjutkan pelaksanaan rencana tanpa perubahan karena perubahan mungkin membingungkan, B. Mengabaikan wilayah yang tidak menunjukkan hasil baik dan fokus pada wilayah yang lebih berhasil. Yang C. Melakukan evaluasi mendalam untuk memahami penyebab kegagalan, menyesuaikan strategi berdasarkan temuan evaluasi, dan merevisi rencana kegiatan untuk meningkatkan efektivitas. Atau yang D. Menggantikan seluruh rencana dengan strategi baru tanpa mempertimbangkan data dan temuan dari pelaksanaan yang sebelumnya. Untuk jawabannya yakni yang C. Melakukan evaluasi mendalam untuk memahami penyebab kegagalan, menyesuaikan strategi berdasarkan temuan evaluasi, dan merevisi rencana kegiatan untuk meningkatkan efektivitas. Ini karena jika beberapa strategi pengendalian tidak memberikan hasil yang diharapkan, langkah yang tepat adalah melakukan evaluasi mendalam untuk memahami penyebab kegagalan. Berdasarkan temuan evaluasi, strategi harus disesuaikan dengan rencana kegiatan direvisi untuk meningkatkan efektivitas. Ini memastikan bahwa rencana yang diimplementasikan lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi dan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik di masa depan. Oke, untuk selanjutnya saya tidak akan baca, nanti akan muncul sendiri untuk pembahasannya. Kita mulai dari soal selanjutnya, silahkan dikerjakan.
Oke, untuk full soalnya silahkan cek linknya di deskripsi untuk lanjutan ke full tryout 90 soal. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan ada gambaran dan semoga lolos untuk jadi ASN tahun ini ya. Amin. Sampai ketemu di full tryoutnya. Untuk